Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaratul Jannah, NIM 2086-200105. Saya berperan sebagai siswa. Saya Vini Rama Fitrianti, NIM 2086-206176. Saya berperan sebagai guru. Saya Isfi Rika Ayu Sandra dengan NIM 2086206166. Saya berperan sebagai siswa. Saya Anggi Triwulandari dengan NIM 2086206111 berperan sebagai siswa. Saya Rosalinda Alfiana dengan NIM 2086206145. Saya di sini berperan sebagai siswa. Baiklah, di sini kami akan melakukan suatu eksperimen fisika, yaitu penerapan prinsip Bernoulli pada pembuatan hovercraft sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, pagi ini kita akan mempelajari tentang penerapan prinsip Bernoulli pada pembuatan hovercraft sederhana. Perkembangan teknologi pada zaman sekarang telah membantu dan memudahkan manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Misalnya, saat bepergian menggunakan berbagai macam alat transportasi. Tentunya anak-anak sudah mengetahui kan apa-apa saja contoh alat transportasi yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sudah, Bu. Apa saja? Sepeda motor, sepeda, Bu. Pesawat terbang, Bu. Mobil, Bu. Ya, tepat sekali. Pasti satu di antara semua yang kalian sebutkan tadi, pasti kalian pernah menaiki alat transportasi tersebut, bukan? Benar, Bu. Tetapi perlu kalian ketahui juga, ternyata ada loh alat transportasi lain yang jarang kita temui di Indonesia, tetapi sudah banyak digunakan di India dan di Cina. Alat transportasi apa itu, Bu? Ya, alat transportasi tersebut dinamakan dengan hovercraft. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Apakah sebelumnya kalian sudah tahu apa itu hovercraft? Belum, Bu. Jadi, hovercraft merupakan salah satu wahana atau kendaraan amfibi, yaitu kendaraan yang dapat bergerak baik itu di daratan maupun di perairan. Hovercraft itu sendiri memiliki banyak manfaat, khususnya bagi wilayah dan negara perairan seperti Indonesia. Secara teknis, hovercraft merupakan kendaraan atau alat transportasi yang dapat bergerak atau berjalan di atas bantalan udara. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengalirkan udara pada bagian dalam hovercraft menuju ke ruang bawah hovercraft itu sendiri yang disebut sebagai plenum chamber melalui sebuah sekat yang lentur yang disebut sebagai skill. Nah, sebagai akibat dari adanya aliran udara ini, maka timbul yang namanya tekanan pada bagian dalam hovercraft yang lebih tinggi atau lebih besar dibandingkan tekanan udara pada bagian bawah hovercraft itu sendiri, sehingga menimbulkan yang namanya gaya angkat. Gaya angkat ini menyebabkan hovercraft itu dapat mengapung, sedangkan sebagai gaya pendorongnya akan memanfaatkan baling-baling seperti layaknya pesawat udara. Tetapi sebenarnya kita bisa loh membuat hovercraft dengan menggunakan alat-alat sederhana yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penasaran kan gimana cara membuatnya? Penasaran, Bu. Yuk anak-anak bisa maju ke depan, kita membuatnya secara bersama-sama. Nah, sebelum melakukan eksperimen, tentunya kita harus menyediakan terlebih dahulu alat dan bahannya. 2 buah tutup botol bekas dan 2 buah kepingan CD. 1 buah lem Alteco, Beberapa pin atau peniti, 2 buah balon dengan warna yang berbeda, 2 buah kertas HPS. Nah, langkah-langkah yang pertama, ambil 2 buah tutup botol bekas, kemudian kita lubangi salah satu tutup botol ini menggunakan pin atau peniti. Kemudian ambil 2 buah kepingan CD, lalu bubuhkan lem di sekeliling lubang kepingan CD ini. Langkah yang ketiga, rekatkan kedua tutup botol ini ke bagian tengah CD yang sudah diberi lem sebelumnya. Tunggu beberapa saat sampai lemnya mengering dan tutup botol serta kepingan CD-nya menempel dengan erat. Kemudian ambil
kertas AVS, beberapa kertas AVS kita buat menjadi bentuk dari kapal. Nah, dari kertas AVS tadi sudah dibentuk beberapa bentuk dari kapal. Kemudian di bagian atas kapalnya ini kita gunting agar ada lubang di bagian bawahnya. Seperti ini ya bentuk dari kapal yang bagian atasnya sudah kita gunting agar di bagian bawahnya terlihat ada membentuk lubang. Letakkan kapal di atas tutup botol yang sudah merekat pada kepingan CD sebelumnya. Selanjutnya, tiup balon secara bergantian, lalu nanti kita letakkan di bagian atas tutup botol yang sudah melekat pada kepingan CD tadi. Nah, sekarang kita masukkan balon pada tutup botol yang telah melekat pada kepingan CD tadi. Sekarang kita tahan ya selama beberapa detik, kemudian kita hitung 1, 2, 3 dan lihatlah apa yang akan terjadi. Ternyata pada hovercraft pertama yang terbuat dari tutup botol yang tidak dilubangi ternyata dapat bergerak bebas dan meluncur di atas permukaan meja. Sedangkan pada hovercraft kedua yang kita buat dari tutup botol yang tidak dilubangi ternyata tetap diam saja. Jadi penjelasannya seperti ini. Balon merupakan benda yang elastis. Karena sifatnya yang elastis inilah ada yang namanya gaya elastis. Gaya elastis ini menimbulkan akibat pada udara pada bagian dalam balon sehingga udara di bagian dalam balon ini akan mendesak mencari jalan keluarnya. Pada hovercraft pertama yang terbuat dari tutup botol yang kita lubangi, maka udara akan keluar dari bagian dalam balon menuju ke ruang bawah bagian balon tersebut, sehingga sebagai reaksinya akan timbul yang namanya gaya angkat. Gaya angkat ini akan menyebabkan balon pertama atau hovercraft pertama dapat mengapung. Hal tersebut tidak terjadi pada hovercraft kedua yang kita buat dari tutup botol yang tidak dilubangi. Kenapa? Karena tidak adanya aliran udara yang terjadi atau tidak adanya gaya angkat yang mampu mengangkat atau membuat balon tersebut mengapung. Nah, dari penjelasan Ibu sebelumnya terkait dengan pembuatan hovercraft sederhana, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, coba bersalin. Kenapa pada balon pertama atau pada hovercraft pertama yang dibuat dari tutup botol yang sudah dilubangi tidak terbang tinggi ke atas secara vertikal, tapi hanya bergerak bebas secara horizontal? Ya, pertanyaan yang bagus. Nah, jawabannya itu ada pada prinsip Bernoulli. Apakah anak-anak masih ingat apa bunyi dari prinsip Bernoulli? Ingat, Bu. Coba isi. Bernoulli mengatakan bahwa pada daerah yang kecepatan aliran udaranya tinggi, maka di daerah tersebut tekanan udaranya akan rendah. Ya, tepat sekali. Jadi, Bernoulli mengatakan bahwa pada daerah yang kecepatan aliran udaranya tinggi, maka daerah tersebut tekanan udaranya akan rendah. Hal inilah yang terjadi pada hovercraft pertama. Pada hovercraft pertama, karena adanya udara yang keluar dari bagian dalam balon menuju ke bagian bawah balon itu, maka kecepatan aliran udaranya akan tinggi sehingga tekanan udaranya akan menjadi lebih rendah. Sebaliknya terjadi pada bagian atas kepingan CD, sehingga tekanan udara pada bagian atas kepingan CD ini akan menjadi lebih tinggi dan kecepatan aliran udaranya akan menjadi lebih rendah. Karena di bagian atas tadi, di bagian atas kepingan CD ini memiliki tekanan udara yang lebih tinggi, maka tekanan itulah yang akan menahan agar balon tersebut tidak terbang ke atas. Jadi, ada keseimbangan gaya yang terjadi, yaitu gaya angkat ke atas yang arahnya ke atas sebagai akibat dari reaksi aliran udara dan ditahan oleh tekanan dari atas menuju ke bawah. Keseimbangan gaya inilah yang menyebabkan balon pertama yang ada pada hovercraft pertama ini tidak terbang ke atas seperti layaknya kita mengisi balon menggunakan gas helium. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan Rosalin, mengapa balon pertama yang terdapat pada hovercraft pertama yang tutup botolnya kita lubangi itu tidak terbang ke atas secara vertikal.
fisika yang kita gunakan pada percobaan ini adalah prinsip Bernoulli. Prinsip tersebut sangat penting dalam dunia penerbangan. Bahkan saking pentingnya, para ilmuwan dan para insinyur itu banyak menggunakan prinsip Bernoulli ini dalam teknik pembuatan hovercraft sungguhan atau kendaraan hovercraft atau teknik penerbangan pesawat. Perlu diingat ya, tidak ada satu pesawat pun yang mampu terbang ke angkasa atau mendarat secara mulus tanpa memenuhi prinsip Bernoulli ini. Hal inilah yang menyebabkan prinsip Bernoulli sangat penting atau sangat dibutuhkan dalam dunia penerbangan. Demikianlah eksperimen yang kami lakukan terkait dengan pembuatan hovercraft sederhana menggunakan prinsip Bernoulli. Semoga eksperimen yang kami lakukan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.